Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Mekarjati, hiduplah seorang wanita bernama Busari, seorang janda yang tinggal di rumah warisan mendiang suaminya. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Dina, berusia 17 tahun. Sejak suaminya meninggal dunia, sifat Busari berubah drastis. Ia menjadi pemarah, pelit, dan kejam, terutama terhadap anak semata wayangnya. Dina setiap hari bangun paling pagi, memasak, mencuci pakaian, menyapu halaman, hingga membersihkan kandang ayam. Semua itu dilakukannya tanpa bantuan siapapun. Sementara Busari hanya duduk-duduk di teras rumah, menggosip dengan tetangga atau tidur seharian. Cepat beresin itu cucian. Dasar anak pemalas, kerjaanmu cuma ngabisin nasi, teriak Busari dari dalam rumah. Dina hanya bisa menunduk dan menahan tangis. Ia sudah terbiasa dimarahi, bahkan untuk hal-hal kecil. Sudah lama ia tak merasakan pelukan hangat dari ibunya. Tidak ada ucapan sayang, tidak ada pelukan, hanya makian dan bentakan. Yang lebih menyakitkan, Busari sering menyuruh Dina mengantar makanan ke rumah tetangga. Tapi bukan karena kebaikan hati. Ia ingin dipuji, dianggap dermawan, padahal anaknya sendiri kelaparan di rumah. Berapa kali Dina hanya makan nasi dengan garam, sementara ibunya menyantap ayam goreng sendirian di dapur. Namun penderitaan Dina tidak berhenti di situ. Suatu hari, saat Dina pulang dari sekolah, ia mendapati ibunya sedang berbicara dengan seorang pria asing. "Pak, ini sertifikat rumah dan tanah di belakang. Saya mau jual cepat, yang penting dapat uang kontan," kata Busari dengan nada tergesa. Dina terkejut. "Ibu, kenapa rumahnya mau dijual? Itu warisan dari ayah." Busari menoleh dengan wajah garang. "Warisan? Warisan itu punyaku. Bapakmu yang kasih ke aku, bukan ke kamu. Kamu itu cuma numpang hidup." Hati Dina hancur. Rumah tempat ia lahir dan tumbuh kini akan dijual ibunya sendiri, tanpa pikir panjang. Tak hanya itu, ternyata uang hasil penjualan rumah digunakan Busari untuk membeli emas, berdandan, dan pergi ke kota bersama lelaki muda bernama Darto, yang katanya pacar baru. Para tetangga mulai resah melihat tingkah Busari. Mereka kasihan pada Dina, tapi tak bisa berbuat banyak. "Busari itu kok tega banget ya sama anak kandungnya sendiri?" bisik Buminah pada tetangganya. "Iya, padahal si Dina itu anak baik. Gak pernah ngelawan, nurut banget. Tapi malah diperlakukan kayak pembantu," sahut Burini. Sementara itu, Dina hanya bisa menangis di kamar kecil di belakang rumah. Ia merasa tak punya siapa-siapa. Ayahnya telah tiada, dan ibunya sendiri seolah menjadi musuh dalam selimut. Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Suatu malam, Dina memberanikan diri mengadu pada guru ngajinya, Ustazah Rahmah, yang tinggal di kampung sebelah. "Ustazah, apa dosa kalau seorang anak merasa benci pada ibunya sendiri?" Suara Dina bergetar. Ustazah Rahmah menatapnya dengan iba. "Nak, tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini selain disakiti oleh orang yang seharusnya melindungimu. Tapi ingat, meski hatimu luka, jangan sampai membalas dengan keburukan. Allah Maha melihat, dan balasannya tidak pernah meleset." Dina mengangguk, air matanya mengalir deras. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terasa. Busari yang biasanya sehat-sehat saja, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam, tapi lambat laun tubuhnya melemah. Kulitnya melepuh seperti terbakar, dan matanya membengkak hingga sulit melihat. Dokter di kota tak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Bahkan ketika dibawa ke rumah sakit, tak ada diagnosis yang jelas. "Ini bukan penyakit biasa, Bu," kata seorang perawat. "Maaf, kami tidak bisa berbuat banyak." Kabar tentang kondisi Busari menyebar cepat. Warga kampung menyebutnya azab, dan beberapa mulai menarik diri dari pergaulan dengannya. Saat tubuhnya mulai membusuk perlahan, Busari mulai menjerit-jerit di tengah malam. Ia berteriak memanggil nama Dina, meminta tolong, memohon ampun. Namun sayang, Dina sudah pergi. Ia memilih pindah ke rumah Ustazah Rahmah untuk menenangkan diri. Dan di rumah itu, sendirian,
Dalam keadaan sekarat, Busari mulai dihantui oleh wajah anaknya yang menangis, muncul dalam setiap tidurnya, setiap bayangannya. Malam itu hujan turun deras. Angin menderu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di rumah tua yang kini sudah mulai rusak di beberapa bagian, terdengar jeritan memilukan. "Dinaa, ampuni ibu. Dinaa." Busari meraung di tempat tidurnya. Tubuhnya makin kurus, kulitnya menghitam seperti terbakar, dan aroma busuk menyengat dari tubuhnya. Tetangga yang semula peduli, kini enggan mendekat. Tak tahan dengan bau dan jeritan yang terdengar tiap malam. Tak ada lagi Darto, lelaki yang dulu membuat Busari rela menjual rumah. Pria itu menghilang saat tahu Busari sakit parah. Ia pergi membawa sisa uang dan meninggalkan Busari sendirian menghadapi deritanya. "Darto, kembalilah. Jangan tinggalin aku." Tangis Busari satu malam, seperti orang kesurupan. Tetangga yang mendengar hanya bisa menggeleng. "Sudah kuduga. Lelaki itu hanya numpang menghisap hartanya," ucap Pak Mardi, tetangga depan rumah. Di sisi lain kampung, Dina hidup dengan tenang di rumah Ustazah Rahmah. Ia membantu membersihkan rumah, mengaji, dan belajar menjahit bersama anak-anak perempuan lain. Namun, dalam hatinya masih bersarang luka. Setiap malam, wajah ibunya selalu datang dalam mimpi, bukan dengan amarah seperti biasa, tapi dengan air mata dan rintihan. "Dina, ampuni ibu, tolong pulang." Suatu malam, Dina terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal. Ada rasa gelisah yang ia sendiri tak bisa pahami. Kenapa mimpi itu datang terus? Ya Allah, gumamnya. Pagi harinya, Dina memberanikan diri bicara pada Ustazah Rahmah. "Ustazah, apakah saya boleh menjenguk ibu? Walau saya belum sanggup tinggal bersamanya lagi." Ustazah tersenyum bijak. "Anak yang baik tidak membalas luka dengan luka. Kalau hatimu sudah siap, maka temuilah ibumu. Bukan karena dia ibu yang sempurna, tapi karena hatimu tak mau menyimpan dendam selamanya." Dina menunduk, lalu mengangguk perlahan. Hari itu juga, Dina pulang ke rumah lamanya. Ia membawa sedikit makanan dan sebotol minyak kayu putih. Namun, saat tiba di depan rumah, hatinya tercekat. Pintu rumah terbuka, dan dari dalam keluar bau busuk yang sangat menyengat. Tetangga yang lewat menutup hidung dan mempercepat langkah. Rumah itu sepi, gelap, seperti tak berpenghuni. "Assalamualaikum, Bu," panggil Dina pelan. Tak ada jawaban. Perlahan, Dina masuk. Setiap langkah membuatnya semakin sesak. Ruangan berantakan, piring kotor menumpuk, dan tikus berlarian di lantai. Ketika tiba di kamar ibunya, Dina terpaku. Busari terbaring tak berdaya di atas kasur yang penuh noda. Tubuhnya lemah, matanya merah membengkak, bibirnya pecah-pecah, dan kulit di beberapa bagian mengelupas seperti luka bakar. Ini? Dina?" Suara Busari lirih, hampir tak terdengar. Dina mendekat perlahan, air mata mulai mengalir. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin dan kasar. "Iya, Bu. Ini Dina." Busari menangis terseduh. "Ampuni ibu, nak. Ibu sudah terlalu jahat padamu, terlalu buta karena dunia." Dina hanya menangis. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Luka itu dalam, tapi hari itu, hatinya lebih dikuasai oleh kasih daripada dendam. Ibu sakit karena ulah ibu sendiri. Dina, Allah murka, semua orang meninggalkan ibu, tubuh ibu terbakar, padahal tak ada api. Dina mengusap kepala ibunya dengan lembut. Mungkin ini cara Allah menyentuh hati ibu, supaya ibu sadar, sebelum terlambat. Busari menangis makin keras. Ia memeluk anaknya dengan segenap sisa tenaganya. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu dipenuhi air mata yang bukan karena kebencian, melainkan penyesalan. Namun, malam harinya, azab belum berhenti. Ketika Dina tertidur di ruang tamu, terdengar suara aneh dari kamar Busari. Huh, aku panas, aku diikat, aku dibakar." Dina terbangun. Ia lari ke kamar,
dan mendapati ibunya menggeliat keras. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Mulutnya komat-kamit, menyebut-nyebut nama-nama yang tak dikenal. "Tolong, jangan tarik aku, jangan, jangan bawa aku ke sana." Dina berteriak, "Ibu, istighfar, Bu." Namun, tiba-tiba tubuh Busari kaku. Wajahnya memucat. Dari mulutnya keluar busa dan darah hitam yang bau amisnya menyengat seluruh ruangan. Dalam beberapa menit, Busari menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata terbuka lebar. Dina menangis histeris, memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin. "Ibu, kenapa harus seperti ini akhirnya?" Tetangga datang, membantu mengurus jenazah. Tapi saat hendak dimandikan, satu keanehan terjadi. Kulit Busari melepuh saat terkena air, bahkan beberapa bagian menghitam seperti terbakar. "Ya Allah, ini bukan luka biasa," kata salah satu ibu yang memandikannya. Semua orang mulai membicarakan bahwa Busari mendapat azab dunia atas kelakuannya terhadap anak kandungnya. Jenazah Busari akhirnya dimakamkan di pemakaman kampung. Namun anehnya, makam itu tiap malam mengeluarkan suara tangisan lirih dan aroma anyir yang menusuk. Beberapa warga bahkan melihat sosok perempuan tua duduk di atas pusara itu, menangis tanpa suara. Dina tak pernah kembali tinggal di rumah itu. Ia memilih menetap di pesantren, memulai hidup baru, dan mendoakan ibunya setiap malam, meski luka di hatinya takkan pernah benar-benar hilang. Sudah 2 minggu sejak Busari dimakamkan. Kampung Mekarjati kembali tenang. Tapi bukan karena semua baik-baik saja. Justru sejak kepergian Busari, banyak hal ganjil mulai terjadi. Setiap malam, warga yang tinggal dekat kuburan sering mendengar suara lirih seperti orang menangis. "Hu, hu, Dina, ampuni ibu." Suara itu pelan, tapi menusuk telinga dan membuat bulu kuduk merinding. Awalnya warga mengira itu hanya angin atau suara binatang malam, tapi malam demi malam suara itu terus terdengar, dan selalu dari arah makam Busari. Pak RT yang penasaran akhirnya mencoba menyelidiki. "Saya mau pastikan. Jangan-jangan ada binatang yang bikin suara begitu," katanya. Malam itu, bersama 2 warga lain, Pak RT datang ke pemakaman dengan senter dan bacaan ayat kursi yang terus dilafalkan. Tiba di makam Busari, mereka mendapati sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tanah makam itu seperti baru digali. Padahal jelas-jelas sudah dimakamkan 2 minggu lalu dan belum pernah disentuh siapapun. Lebih anehnya lagi, aroma busuk yang sangat menyengat keluar dari tanah itu. Pak RT segera membaca surat Yasin, dan tiba-tiba, angin bertiup kencang. Salah satu warga yang ikut mendadak kerasukan. Tubuhnya kejang-kejang dan dari mulutnya keluar suara parau. "Aku sakit. Aku terbakar. Aku minta ampun. Anakku." "Dina Aa." Warga panik. Pak RT segera menepuk punggung orang itu sambil terus membaca ayat suci. Beberapa menit kemudian, tubuh itu lemas dan siuman. Orang yang kerasukan tak ingat apapun, tapi wajahnya ketakutan. Kabar itu sampai ke telinga Dina. Awalnya ia hanya terdiam, tapi Ustazah Rahmah mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang besar, mengikhlaskan dan mendoakan ibunya sepenuh hati. "Azab itu datang bukan untuk membuatmu membenci, Nak, tapi agar kita yang hidup ini bisa mengambil pelajaran dan mendoakan mereka yang telah pergi," nasihat Ustazah dengan lembut. Dina akhirnya memutuskan untuk datang ke makam ibunya. Hari itu, ia membawa bunga melati dan sebotol air Yasin. Sendirian ia berdiri di depan pusara yang masih mengeluarkan bau aneh. Tapi Dina tak bergeming. Ia menunduk, memejamkan mata, dan mulai membaca surat Yasin dengan penuh penghayatan. Di tengah bacaan, air matanya jatuh. "Ibu, aku sudah memaafkan semuanya. Aku ikhlas, meski sakit ini tak akan hilang dalam sehari, tapi aku percaya Allah Maha Pengampun." Angin berhembus pelan. Aroma anyir yang tadi tajam perlahan memudar. Dan untuk pertama kalinya, tidak terdengar lagi suara tangisan dari makam itu. Beberapa warga yang diam-diam mengikuti dari jauh merasa takjub. Langit yang tadinya mendung berubah cerah,
dan sinar matahari menyinari makam Busari dengan lembut. Itu tandanya doanya anak Syalihah sampai, ujar Pak RT. Hari-hari berikutnya, Dina semakin rajin menimba ilmu agama. Ia mulai menulis pengalaman hidupnya dalam sebuah buku kecil, agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang membacanya. Dalam buku itu ia menulis, "Ibu telah meninggalkan luka, tapi juga mengajari aku bagaimana menjadi kuat, sabar, dan tidak membalas kejahatan dengan keburukan. Memaafkan bukan karena ibu layak dimaafkan, tapi karena aku ingin hatiku tenang." Buku kecil itu akhirnya tersebar dari satu pesantren ke pesantren lain. Banyak orang tersentuh. Beberapa orang tua mulai introspeksi diri, dan anak-anak mulai memahami bahwa dalam luka, ada pelajaran berharga. Namun, meski suara tangisan dari kuburan telah berhenti, malam-malam tertentu, terutama saat gerimis dan angin dingin bertiup, warga masih sesekali mendengar suara langkah di sekitar makam Busari. Tak menyeramkan, tak mengerikan. Hanya langkah pelan, seperti seseorang yang sedang mondar-mandir, menunggu seseorang datang membacakan doa. Dan Dina tahu, selama ia hidup, ia akan selalu menjadi penyambung doa untuk ibunya, agar azab itu menjadi penghapus dosa, dan cinta seorang anak menjadi cahaya di alam kubur. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Busari. Kampung Mekarjati kembali damai. Tidak ada lagi suara jeritan di malam hari, dan makam Busari kini terlihat bersih, dihiasi bunga-bunga segar yang Dina letakkan setiap minggu. Namun ternyata, warisan yang ditinggalkan Busari bukan hanya luka dan cerita, tetapi juga masalah yang belum selesai. Suatu siang, seorang lelaki tua datang ke pesantren tempat Dina belajar. Ia mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah kusut dan membawa selembar surat yang kusam. "Permisi, saya mencari Dina, anak Busari," ucapnya pada penjaga pesantren. Dina dipanggil, dan begitu melihat lelaki itu, ia terdiam. Wajah itu asing, tapi ada sedikit kemiripan dengan almarhum ayahnya. "Ayah saya dulu punya adik?" tanya Dina. Lelaki itu mengangguk. "Aku adik ipar ayahmu. Namaku Pak Sanip. Aku tinggal di kampung seberang, dan baru tahu kakakku wafat beberapa tahun lalu. Aku datang bukan untuk menuntut apa-apa, tapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui." Dina mengajak Pak Sanip bicara di serambi pesantren. Dari obrolan itu, terbongkarlah satu rahasia besar. Dulu, ayahmu pernah menulis wasiat. Rumah yang kalian tempati itu, sebenarnya diwariskan untukmu, bukan untuk ibumu. Dina terkejut. "Tapi, ibu sudah menjual rumah itu." Pak Sanip mengangguk. "Aku tahu. Tapi surat wasiat itu belum pernah diserahkan ke siapapun. Ayahmu titipkan padaku saat beliau sakit keras. Sayangnya, aku tak sempat datang sebelum beliau wafat. Dan aku takut datang karena ibumu cukup keras kepada keluarga." Pak Sanip lalu mengeluarkan amplop tua. Di dalamnya ada kertas lusuh bertuliskan tangan almarhum ayah Dina. Isinya jelas, Dina adalah pewaris sah rumah dan tanah keluarga. Hati Dina bergejolak. Rumah itu sudah dijual ke orang lain, dan ia sendiri sudah ikhlas meninggalkannya. Namun, ini bukan soal harta, ini tentang kebenaran yang telah dikubur lama. Hari berikutnya, Dina ditemani Ustazah Rahmah dan Pak Sanip pergi ke notaris di kota. Mereka menunjukkan surat wasiat itu. Proses hukum berjalan panjang, tapi akhirnya terbukti. Penjualan rumah oleh Busari tidak sah karena tanpa sepengetahuan ahli waris utama. Orang yang membeli rumah pun, seorang pengusaha bernama Pak Deni, cukup bijak. Setelah tahu kisah sebenarnya, ia mengembalikan hak tanah itu dan meminta Dina mengambilnya kembali. "Uang saya boleh hilang, tapi saya tidak mau ambil harta dari anak yang pernah dizalimi," kata Pak Deni. Dina menangis haru. Dunia seperti membalas perlakuan buruk ibunya dengan cara yang pelan tapi pasti, mengembalikan kebenaran kepada pemiliknya. Dina kini punya dua pilihan, mengambil kembali rumah warisan, atau membiarkannya begitu saja. Setelah sholat malam dan istikharah selama beberapa hari, Dina mengambil keputusan. Rumah itu akan ia ubah menjadi rumah tahfiz Quran untuk anak-anak yatim.
Aku tidak ingin tinggal di tempat yang menyimpan luka, tapi aku ingin mengubahnya jadi tempat yang penuh berkah, ujarnya pada Ustazah Rahmah. Dan begitulah, rumah yang dulu menjadi saksi air mata dan penderitaan Dina, kini berganti wajah. Dindingnya dicat ulang, halaman dibersihkan, dan suara lantunan ayat suci menggema setiap hari dari dalamnya. Warga kampung mulai kagum pada Dina. Mereka melihat perubahan besar dalam dirinya. Bukan hanya dari penampilan, tapi dari keteguhan hati dan kebesaran jiwanya. Anak seperti Dina, hanya lahir sekali dalam 1000, ujar Pak RT saat peresmian rumah tahfiz itu. Namun, meski semuanya tampak indah di luar, suatu malam, saat Dina tengah mengaji di kamar kecilnya di rumah tahfiz itu, angin bertiup dingin dan lampu tiba-tiba meredup. Dari arah ruang tamu, terdengar suara berbisik, pelan sekali. "Terima kasih, anakku." Dina memejamkan mata. Tidak ada rasa takut. Hanya tetes air mata yang turun perlahan. "Ibu, semoga Allah menerima tobatmu. Dan semoga rumah ini menjadi jembatan kita menuju surga." Angin berhenti. Lampu kembali terang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, Dina bisa tidur dengan tenang. Rumah tahfiz itu kini ramai oleh suara anak-anak. Setiap pagi mereka belajar membaca Al-Quran, menghafal ayat demi ayat, dan belajar adab serta akhlak dari guru-guru yang dibimbing langsung oleh Dina. Nama rumah tahfiz itu adalah Darul Barakah, yang berarti rumah penuh berkah. Dina memilih nama itu sebagai simbol dari awal baru dan harapan yang tidak pernah padam. Namun, meski wajah rumah itu sudah berubah, ada sesuatu yang belum sepenuhnya hilang. Beberapa anak mengaku mendengar suara-suara aneh saat tengah malam. Bukan suara menakutkan, tapi suara seperti seorang ibu yang menangis lembut, memanggil nama anaknya berulang kali. "Dina, Dina." Salah satu anak, Fajar, bahkan pernah mengigau dalam tidurnya dan berkata, "Bu Sari, sudah nggak sakit. Bu Sari minta dibacain Yasin." Dina tak ingin gegabah. Malam itu juga, ia mengadakan doa bersama dengan seluruh santri dan pengajar. Setelah Isya, mereka duduk bersila di musola kecil rumah tahfiz, dan membaca surat Yasin serta tahlil dengan khusyuk. Dina sendiri memimpin doa, dan untuk pertama kalinya ia menyebut nama ibunya di depan umum tanpa getaran benci. "Ya Allah, ampunilah ibu kami, Sari binti Mahmud. Lapangkan kuburnya, terangilah jalannya, dan terimalah tobatnya. Jadikanlah azab dunia yang ia alami sebagai penghapus dosa dan jangan jadikan dia termasuk orang yang hina di akhirat." Tangis menetes di pipi Dina, namun kali ini bukan karena sakit, melainkan karena harapan. Setelah doa bersama itu, suasana rumah tahfiz berubah menjadi lebih tenang. Anak-anak tidur nyenyak, dan tidak ada lagi cerita soal suara tangisan atau bayangan aneh. Namun, malam ketiga setelah itu, Dina mendapat mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah padang luas. Kabut tipis menyelimuti sekeliling. Di hadapannya, sosok perempuan tua berpakaian putih duduk dengan tenang di bawah pohon besar. Perempuan itu menoleh, tersenyum, wajahnya sangat familiar. Itu adalah Bu Sari, tapi dengan raut wajah damai, tidak lagi dipenuhi luka atau rasa sakit. "Ibu?" tanya Dina pelan. Bu Sari mengangguk. "Terima kasih, Nak, karena kamu, aku bisa beristirahat." Dina menahan tangis. "Ibu minta maaf. Ibu terlalu buta oleh dunia. Tapi kamu menyelamatkan ibu, lebih dari yang ibu layak dapatkan." Perlahan, sosok Bu Sari bangkit. Ia memeluk Dina. Pelukan yang hangat, penuh kasih, tidak seperti yang pernah Dina rasakan semasa kecil. "Jangan berhenti mendoakan ibu, ya." Setelah itu, sosok Bu Sari berjalan menjauh, lalu menghilang dalam kabut putih. Dina terbangun dengan linangan air mata. Ia berlutut dan langsung sholat tahajud. Doanya panjang malam itu, bukan hanya untuk ibunya, tapi untuk semua orang tua yang pernah salah dan semua anak yang terluka karena pengkhianatan kasih sayang. Hari-hari berikutnya, keberkahan semakin mengalir ke rumah tahfiz Darul Barakah.
Bantuan dari para donatur berdatangan, santri bertambah, dan bahkan beberapa anak yatim dari luar kampung ikut belajar di sana. Dina pun mulai dikenal sebagai sosok inspiratif yang tidak hanya kuat, tapi juga mampu mengubah luka menjadi ladang pahala. Satu hari, saat diwawancarai oleh salah satu majalah Islami, Dina mengucapkan kalimat yang membuat banyak pembaca menangis. Azab ibuku adalah pelajaran terbesar dalam hidupku. Tapi pengampunan dan kasih Allah jauh lebih besar dari segala derita. Kita tak bisa memilih orang tua kita, tapi kita bisa memilih menjadi anak yang tak berhenti memaafkan. Dan di halaman belakang rumah tahfiz, tepat di bawah pohon mangga tua, Dina menanam batu kecil dengan tulisan tangan. Untuk ibu. Dari anak yang pernah kau lukai, tapi tetap mencintaimu. Waktu terus berjalan. 5 tahun sudah berlalu sejak rumah tahfiz Darul Barakah berdiri. Tempat yang dulunya penuh luka kini menjadi pelita bagi banyak jiwa. Dina kini telah menjadi ustazah muda yang dihormati, bukan hanya karena ilmu, tapi juga karena keteguhan dan ketulusan hatinya. Di setiap majelis ilmu yang ia isi, selalu ada satu tema yang tak pernah luput ia sampaikan, tentang pentingnya memuliakan orang tua, baik yang baik, maupun yang pernah menyakitkan. Dulu aku benci ibuku, ungkapnya suatu kali dalam ceramahnya. Tapi aku sadar, membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menambah dosa. Sedangkan memaafkan, akan membuka pintu langit. Setiap Ramadan, Dina selalu mengadakan malam doa khusus untuk orang tua. Ia mengajak para santri dan warga sekitar untuk memanjatkan ampunan bagi ibu dan ayah mereka, bahkan jika mereka sudah tiada. Dan setiap malam itu, Dina selalu berziarah ke makam ibunya. Ia membawa bunga melati, air mawar, dan membacakan surat Yasin di bawah sinar bulan. Tak lagi ada aroma busuk. Tak ada suara tangisan dari dalam tanah. Yang ada hanyalah ketenangan dan keharuan yang dalam. Pada suatu malam yang syahdu, Dina duduk di serambi rumah tahfiz. Angin bertiup lembut, langit dipenuhi bintang. Seorang santri kecil bernama Najwa menghampirinya. Ustazah, ibu ustazah pasti senang sekali di alam sana. Punya anak sehebat ustazah. Dina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku tidak hebat, Najwa. Aku hanya ingin ibuku tidak terus disiksa di alam kubur. Aku ingin Allah ampuni semua dosanya. Karena aku tahu, meski hatinya dulu keras, dia tetap ibuku. Najwa memeluk Dina. Malam itu, Dina bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah taman indah, penuh cahaya, dan di sana, duduklah Busari. Kali ini, bukan dalam wujud tua renta atau menangis tersiksa, tapi sebagai seorang wanita yang tersenyum bahagia, mengenakan gamis putih, wajahnya berseri. Ibu sudah tenang. Nak, surga itu nyata. Dan doamu adalah jembatan ibu ke sini. Dina terbangun dengan senyum. Bukan senyum kesedihan, tapi senyum penuh damai. Cerita ini ditutup dengan satu pesan. Tak ada ibu yang sempurna. Tapi selalu ada anak yang mampu menyempurnakan dengan maaf dan doa. Azab adalah peringatan, bukan akhir dari segalanya. Dan cinta seorang anak adalah cahaya yang tak akan pernah padam, bahkan setelah tanah menutup tubuh orang tuanya.